Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim Majlis Ramadan Masjid Jami Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantarkan diri kita memasuki hari yang ke-27. Betul ya? Hari yang ke-27. Berarti tinggal beberapa hari lagi Ramadan meninggalkan kita. Dan di hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang soleh yang menangis detik-detik di mana Allah akan mengambil kembali Ramadannya. Detik-detik di mana Ramadan akan berakhir. Di satu sisi mereka menangis, di sisi lain mereka bergembira. Para ulama, orang-orang saleh. Kenapa demikian? Sedih ketika mereka ditinggalkan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, lantaran para orang soleh mengkhawatirkan kalau dirinya tidak akan pernah bertemu lagi di Ramadan tahun depan. Ini yang membuat mereka sedih. Lalu kemudian di sisi lain mereka bergembira lantaran mereka meyakinkan dengan aktivitas Ramadan. Di siang hari mereka berpuasa karena Allah, di malam hari mereka salat tarawih qiyamul lail karena Allah, membaca Quran karena Allah, sedekah karena Allah. Yang mereka lakukan itu semua yang beliau sandarkan atau mereka sandarkan karena Allah. Maka saat mereka keluar dari Ramadan, tidaklah keluar kecuali Allah telah gugurkan dosa-dosanya. Ini yang menyebabkan mereka gembira, saudara. Nah, karena itu bagi kita orang-orang beriman, wajar kalau kita sedih ditinggal Ramadan. Karena sama seperti halnya para ulama kita, orang-orang soleh ditinggal Ramadan, mereka bersedih karena mengkhawatirkan kalau umurnya tidak sampai pada Ramadan tahun depan. Dan di sisi lain pun kita gembira, hal yang wajar karena kita sudah melakukan aktivitas ibadah Ramadan dengan benar. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, tema kali ini saya diberikan adalah meraih ampunan Allah. Tentunya kita bertanya, siapa sesungguhnya yang akan mendapatkan ampunan Allah? Kalau kita membaca hadis-hadis pilihan, tentu saja sudah dijawab oleh Rasulullah. Untuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu, dari sekian banyak, maka kita simpulkan 4. Ada 4 orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Yang boleh dibilang, yang dapat meraih ampunan Allah itu 4 orang itu. Siapa mereka? Pertama, orang yang puasa karena Allah, karena penuh iman. Dasarnya adalah iman, lalu kemudian ikhlas hatinya karena Allah, berharap karena keriduan Allah. Maka mereka yang akan mendapatkan ampunan dosa. Yang kedua, orang yang sholat tarawih dari malam pertama hingga akhirnya, dasarnya iman karena Allah dan juga berharap akan ridho Allah, mereka pun akan meraih ampunan Allah. Yang ketiga, orang yang melakukan sholat malam di malam-malam Lailatul Qadar, dasarnya iman dan karena Allah, dia lakukan itu tulus hatinya, maka dia pun akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan yang keempat adalah orang yang memperbanyak istighfar di bulan suci Ramadan ini, mereka pun akan meraih ampunan Allah. Nah, dari 4 orang ini, kalau ada pada diri kita, beruntunglah kita. Yang jadi masalah, Ramadan akan berakhir, dari masuknya sampai akhirnya, maka tidak ada ampunan Allah untuk mereka.
Ini yang jadi masalah. Maka kata Nabi, orang yang macam itu adalah orang yang celaka, bahkan rugi dan sangat rugi. Ramadan masuk di tengah mereka, bahkan sampai berakhirnya, maka tidak mendapatkan ampunan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini yang pertama tadi. Siapa orang yang berpuasa karena dasarnya iman, lalu berharap penuh akan keridhaan Allah, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lalu, mendapatkan ampunan, dan secara otomatis dia akan meraih ampunan Allah itu. Lalu yang kedua, siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih, wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan dasarnya iman dan penuh harap akan ridho serta ampunan Allah, tulus hatinya karena Allah, maka dosanya pun akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Siapa orang yang bangkit di waktu malam untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan salat-salat sunnah, dasarnya adalah iman dan berharap penuh akan ampunan Allah, ikhlas hatinya karena Allah, maka dosanya pun akan diampuni oleh Allah. Dan yang keempat, wa alaika bil iktsari minal istighfar, wajib atasmu untuk memperbanyak istighfar, ana al-lail wa ana an-nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang, wala siyama 'indal ashar, terutama ketika di waktu sahur. Maka orang yang memperbanyak istighfar, mereka itu pula yang akan mendapatkan ampunan. 4 golongan manusia tadi disebutkan Nabi yang akan meraih ampunan Allah. Maka kalau kita ada di situ, beruntunglah kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, pantas baginda Rasulullah SAW pernah menuturkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Imam Baihaqi. Beliau sebutkan tentang 3 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang melazimkan istighfar, yang memperbanyak istighfar. 3 kemuliaan diberikan Allah. Ini enggak tanggung-tanggung, saudara. Allah berikan kemuliaan yang luar biasa. Man lazimal istighfara, siapa orang yang melazimkan istighfar, membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan dia dari tiap-tiap kesusahannya dirubah menjadi kesenangan. Ini janji, Pak. Susahnya jadi senang kalau orang yang rajin beristighfar. Karena orang yang beristighfar itu mengakui bahwa dirinya itu lemah dan dirinya itu banyak dosa, penuh dengan dosa. Ketika istighfar itu ada dalam kolbunya dan keluar lewat lisannya, maka di situ Allah amat cinta dan senang. Gugur dosanya, kan juga Allah akan berikan daripada kesulitannya itu menjadi kemudahan. Yang susah dirubah menjadi senang. Subhanallah. Ini terutama saya sering sampaikan kepada jamaah, saudara. Di bulan Ramadan ini perbanyak sayyidul istighfar. Bapak Ibu kalau saya tanya udah hafal sayyidul istighfar ya? Sudah ya? Belum? Waduh, banyak dihafal itu. Terus sayyidul istighfar itu istighfarnya Nabi itu, yang Nabi nggak pernah tinggal itu. Ya, para ulama menyebutkan sayyidul istighfar, sekali kita membaca sayyidul istighfar, bobotnya seperti membaca 1000 istighfar yang lain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya kira Bapak Ibu harus hafal ini ya. Jadi sayyidul istighfar itu sepanjang Ramadan ini jangan ditinggal. Waktu malam baca itu permohonan ampun kepada Allah, di mana Rasul tidak pernah tinggal kalimat itu, saudara. Ya. Nah itu kalau kita ingin diampuni dosanya oleh Allah. Kemuliaan pertama tadi, orang yang rajin membaca istighfar ataupun sayyidul istighfar itu, maka Allah akan jadikan kesulitannya menjadi mudah atau kesusahannya menjadi kemudahan atau kesenangan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, orang yang rajin beristighfar, wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah akan jadikan dari tiap-tiap kesulitan hidupnya ada jalan keluar. Sulit hidupnya, ada jalan keluar yang diberikan sama Allah. Jadi intinya Pak, orang yang rajin istighfar itu senang, wajahnya selalu penuh kegembiraan, happy terus, bawaannya happy Pak. Kalau orang yang rajin istighfar, mau punya baju lebaran, nggak punya baju lebaran, happy, ya. Mau bikin ketupat, nggak bikin ketupat, happy. Begitu. Mau dimaafkan, nggak dimaafkan, happy. Jadi intinya orang yang rajin istighfar itu banyak gembira. Kalau bapak-bapak mau diomelin istrinya ataupun tidak diomelin istrinya, happy. Nggak diomelin happy, diomelin lebih happy lagi. Ada yang begitu? Bapak-bapak ada yang begitu? Diomelin istrinya tetap happy, saudara. Ya artinya apa? Orang-orang yang rajin istighfar itu punya ketenangan dalam dirinya. Setiap kesulitan hidup diberikan jalan keluar. Min kulli dhaiqin makhraja. Yang ketiga, kemuliaan orang yang rajin beristighfar, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Itu kalau orang rajin beristighfar. Nabi itu istighfarnya tidak kurang daripada 70, bahkan lebih daripada itu. Ya. Sehari lebih daripada 70 kali istighfarnya Nabi. Dalam riwayat disebutkan 200 kali. Ini subhanallah, luar biasa. Kalau Nabi saja sampai 200 kali, bagaimana dengan kita? Mungkin kita sehari bisa jadi 1000, sejuta dan seterusnya. Nah paling tidak ini ketulusan hati kita untuk selalu mengangkat istighfar di dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia itu pasti punya salah dan punya dosa. Manusia bukan malaikat Pak. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau mengakui dosa dan mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti punya salah, pasti punya dosa, siapapun mereka. Wa khairu khata'un at-tawabi. Sebaik-baik orang yang salah, yang mau bertobat, yang mau beristighfar kepada Allah. Jadi intinya kalau saya menyimpulkan Pak, orang yang rajin beristighfar itu dasarnya karena takut kepada Allah. Kalau dia nggak takut, nggak akan pernah istighfar Pak. Kalau dia nggak takut kepada Allah, nggak akan pernah istighfar. Jadi orang-orang istighfar itu karena takut kepada Allah. Definisi takut yang disebutkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah wal Mudhahara wal Muwazzarah lirraghibina fi suluki tariqil akhirah oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ungkapkan secara detil orang-orang yang takut ini sehingga menyebabkan dia mudah untuk beristighfar. Al-khawf, makna khauf yang dimaksudkan fa'asluhu, pada aslinya, pada dasarnya arti khauf itu adalah ma'rifatul qalbi. Ma'rifatul qalbi bijalalillahi ta'ala wa qahri. Memahami hatinya akan keperkasaan dan keagungan Allah. Hatinya paham yang perkasa dan agung itu Allah. Sehingga apa yang dimilikinya itu kecil Pak. Yang agung semua Allah, perkasa itu Allah. Jadi kekuatan apapun yang dimilikinya kecil, nggak ada apa-apanya, karena dia tahu hatinya yang perkasa itu Allah, sehingga menyebabkan istighfar itu selalu ada, selalu mohon ampun. Kalau hatinya terjangkit ria, terjangkit sombong, ketika diberikan kegagahan oleh Allah, lalu ada ria, dia tahu hatinya yang perkasa, yang kuat hanyalah Allah. Astagfirullahaladzim. Nggak jadi. Itu karena takut Pak. Hatinya takut kepada Allah. Ketika diberi kekuatan tubuh, kekuatan harta, kekuatan pangkat, jabatan, dia tahu bahwa yang perkasa dan kuat itu Allah, sehingga nggak jadi lisannya beristighfar astagfirullahaladzim. Itu karena takut. Belum cukup di situ Pak. Wa ghinahu an jami'i khalqih. Hatinya pun paham bahwa yang kaya itu adalah Allah dari seluruh makhluknya, sehingga ketika kita diberikan atau dianugerahkan kekayaan oleh Allah, kita tidak menjadi ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Ketika dia merasa dirinya sombong dengan kekayaannya, maka ketika dia takut itu mengartikan wa ghaniyun wa ghinahu an jami' khalqi, Allah yang maha kaya
dari seluruh makhluknya. Takut hatinya, nggak ada apa-apanya harta di sisi Allah, nggak ada apa-apanya. Dia beristighfar, astagfirullahaladzim, memudahkan lisannya untuk beristighfar lantaran takut itu. Belum cukup kalimat takut, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibnu Al-Haddad. Makna takut selanjutnya dalam keterangan kitab itu dikatakan, wasyadidi iqabi wa alimi adzabi alladzaini tawa'ada bihima man assahu wa khalafa amrahu. Hatinya pun tahu, hatinya pun paham, mengerti bahwa siksa Allah itu teramat pedih dan siksa Allah itu teramat berat. Siksa Allah teramat pedih dan teramat berat. Alladzaini tawa'ada bihima, yang keduanya akan diancamkan, akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka terhadap Allah dan menyimpangkan daripada perintah-perintah Allah. Maka di saat kita mau berbuat maksiat, saat itu kita takut, wa alimi adzabi wasyadidi iqabi, astagfirullahaladzim. Sekarang kita belum menemukan azab yang pedih, nanti kelak di akhirat Allah akan ancam kami. Maka saat itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena takut itu. Kenapa orang-orang banyak bermaksiat? Kenapa orang-orang banyak yang memotong hak-hak orang? Kenapa banyak orang yang korupsi dan seterusnya? Lantaran dia tidak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, diyakinkan saudara, maka istighfar itu akan mudah disampaikan oleh dia. Ampunan Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang rajin beristighfar. Allah akan mengancam itu. Maka buah daripada rasa khauf yang ada pada diri seseorang lantaran takut tadi, wa thamratuhul maqsudatu minha, buah daripada khauf itu adalah tarkul ma'asi, meninggalkan segala bentuk-bentuk kemaksiatan, meninggalkan, dan juga dia menjaga betul akan maksiat-maksiat itu agar jangan sampai mereka terlibat di dalamnya. Itulah orang-orang yang takut. Takut membawa mereka untuk mudah beristighfar kepada Allah. Saya tanya bapak-bapak, takut nggak sama Allah? Pak, takut nggak sama Allah? Takut nggak sama Allah? Lebih takut mana? Takut Allah apa takut istri? Jawab dong. Lebih takut mana? Takut Allah apa takut istri? Yang benar nih, benar ya, takut Allah. Bapak saya tanya, kalau takut Allah istri bapak berapa? Ya. Saudara yang dirahmati Allah, takut Allah, istri nggak perlu ditakutkan saudara. Istri perlu disayang, perlu dicinta. Jangan ditakutkan, yang ditakutkan Allah saja. Kalau kita udah takut Allah, insya Allah istri akan kita sayang. Kita nggak mau istri kita masuk ke dalam neraka, kita nggak mau anak-anak kita masuk dalam neraka, maka kita akan jaga istri dan anak-anak kita untuk selalu nanti kelak berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep saudara. Jadi orang yang takut kepada Allah diyakinkan mudah beristighfar dan mudah memohon ampun kepada Allah. Dan satu lagi, orang yang rajin beristighfar pula adalah orang yang selalu berharap penuh akan keridhaan Allah. Insya Allah mereka dia meyakinkan bahwa rahmat Allah itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Itu surah Az-Zumar ayat 53 mengingatkan kita itu. Ya, mengingatkan kita ini agar kita jangan putus asa, Pak. Selama hayat di kandung badan, maka saat itu kita mampu untuk berbuat kebaikan dan bertobat pada Allah, lakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, maka kamu harus berharap penuh akan rahmat dari Allah. Jangan pernah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni segala dosa. Dosa apapun diampuni oleh Allah.
Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yakin saudara, kalau kita punya kalimat khauf dan roja di dalam diri kita, istighfar akan mudah dan merebut kebahagiaan di akhirat pun akan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dari Ramadan yang tinggal tersisa ini jangan pernah kita lewatkan dan terus kita semangat memburu malam Lailatul Qadar dan terus kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti keluar dari Ramadan, tidaklah keluar Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita telah digugurkan oleh Allah dan kita dikembalikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit kajian zuhur ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.